Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revani Anjeli ingin mempresentasikan hasil karya saya yang berjudul Sistem Pencernaan Manusia. Di sini saya ingin menjelaskan sistem pencernaan beserta organ-organ fungsinya. Oke, pertama-tama sistem pencernaan adalah proses pemecahan makanan menjadi molekul-molekul sederhana atau nutrisi-nutrisi kecil. Nah, dalam proses pencernaan ini ada dua macam jenis pencernaan, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis adalah pengubahan makanan dari bentuk kasar jadi halus dengan bantuan gigi dan lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi adalah pelarutan makanan oleh enzim-enzim, yaitu mengubah makanan bermolekul besar jadi molekul kecil. Oke, yang pertama dalam sistem pencernaan manusia adalah mulut. Di dalam mulut, fungsinya adalah terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik yang dilakukan oleh gigi, sedangkan pencernaan kimiawi dilakukan oleh kelenjar air liur yang ada di dalam mulut. Jadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Gigi dan lidah berperan dalam proses pencernaan mekanik. Pencernaan kimiawi terjadi ketika kelenjar saliva di mulut menghasilkan enzim amilase berfungsi memecah pati atau karbohidrat kompleks menjadi glukosa. Yang kedua ada saluran. Di dalam leher kita ini terdapat dua saluran. Yang pertama ada saluran esofagus dan juga saluran epiloktis. Saluran yang digunakan dalam pencernaan manusia adalah saluran esofagus. Nah, saluran esofagus itu adalah saluran yang menghubungkan mulut ke dalam lambung. Makanya dia digunakan dalam proses pencernaan manusia. Di dalam esofagus ada proses masuknya makanan ke lambung melalui esofagus atau kerongkongan menuju lambung. Selanjutnya ada lambung. Lambung terdapat proses pencernaan mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik dilakukan otot halus yang melapisi dinding lambung, sedangkan pencernaan kimiawi dibantu oleh cairan pencernaan yaitu enzim peksin yang mengubah protein menjadi asam amino. Lalu yang selanjutnya ada usus halus. Di dalam usus halus terjadi proses penyerapan nutrisi dari makanan yang akan dibawa oleh darah untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Yang selanjutnya ada hati. Hati juga berfungsi sebagai membentuk empedu yang berfungsi memecah lemak. Selanjutnya ada pankreas. Pankreas berfungsi menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Nah, selanjutnya lagi ada usus besar yang berfungsi sebagai proses penyerapan air sementara sisa makanan siap dikeluarkan. Panjangnya sekitar 1,5 meter, mengandung bakteri baik yang membantu pembentukan vitamin K. Bakterinya adalah bakteri E. coli. Yang selanjutnya ada rektum. Rektum adalah saluran yang berdekatan dengan anus. Rektum ini adalah tempat sisa-sisa makanan ditekan menjadi padat. Selanjutnya ada anus. Anus adalah lubang yang berfungsi untuk keluarnya sisa makanan dari tubuh. Ya, presentasi dari saya. Nah, sebelum itu saya ingin berterima kasih kepada Bu Tiar yang telah mengajari ilmu-ilmu ini kepada saya. Terima kasih Bu Tiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.